like a Hellcat. Perkenalkan, nama saya Iwayan Limustika. Saya adalah 2010121. Saya dari kelas E. Jurusan saya adalah TIMTI. Saya akan menjawab soal kelas mata manajemen bisnis. Soal pertama, siapa saja yang dimaksud inside stakeholder? Stakeholder adalah sekelompok orang, individu, organisasi, asosiasi, dan atau bagian terkecil lainnya yang memiliki keterikatan di dalam sebuah proyek atau program perusahaan dan juga memberikan kontribusi dan dampak pada hasil akhir proyek. Stakeholder di dalam sebuah organisasi dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Berikut ini adalah daftar stakeholder internal. Pertama, organisasi atau perusahaan itu sendiri. Organisasi atau perusahaan merupakan bagian dari stakeholder yang memiliki hubungan terkait dengan kepentingan semua stakeholder. Pihak perusahaan itu sendiri memegang peranan penting dalam hal pengambilan keputusan manajerial. Kedua, pemegang saham atau pemilik bisnis. Pemegang saham dan pemilik bisnis bertindak sebagai individu yang menyediakan modal untuk menjalankan perusahaan. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai pengawas di perusahaan untuk mengamati kinerja karyawan serta kondisi keuangan dalam perusahaan. Tiga, karyawan sebagai stakeholder internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sebuah bisnis. Mereka merupakan orang-orang yang secara langsung terlibat di dalam proses produksi. Sedangkan stakeholder internal meliputi konsumen. Konsumen bertindak sebagai pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Produk terlaris yang dipasarkan sangat bergantung pada selera orang, sehingga saran konsumen sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, supplier atau pemasok merupakan pihak yang menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Jika supplier mengalami kendala seperti keterlambatan dalam memasok bahan baku, itu akan mengganggu proses produksi yang akan berdampak pada supply chain management (SCM) atau rantai pasok. Dengan demikian, konsumen sebagai pelanggan akan kesulitan mencari barang hasil produksi perusahaan. Tiga, pesaing atau kompetitor atau pesaing sebagai stakeholder eksternal merupakan perusahaan yang memiliki produk atau layanan yang sama di industri tertentu. Contohnya adalah Toyota dan Honda yang merupakan sama-sama bergerak di bidang otomotif. Persaingan bisnis harus terjadi di semua bidang usaha. Jika persaingan bisnis tersebut kencang, artinya demand atau permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Keempat, bank atau kreditor, individu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Secara umum, kreditor memberikan pinjaman dengan kondisi tertentu untuk menjamin bahwa uang mereka akan dikembalikan tepat waktu dan prestasi mereka. 5, pemerintah, pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengeluarkan izin dilakukan masyarakat yang masih kental dengan kegiatan KKN mungkin saja gagal atau memfasilitasi rencana yang disiapkan oleh perusahaan. Soal kedua, sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Tujuan jangka panjang ada 7. Pertama,
kualitas, yang kedua produktivitas, tiga posisi kompetitif, keempat pengembangan, lima karyawan, enam hubungan dengan karyawan, tujuh kepemimpinan teknologi dan tanggung jawab pada masyarakat. Soal ketiga, jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial pertama, strategi reaktif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi relatif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif adalah strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif adalah strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dari lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah terbagi dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Soal keempat, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dan organisasi, biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Soal kelima, apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi? Struktur organisasi adalah sebuah organisasi atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen dan fungsi perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. 6. Sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Syarat pemberian motivasi yang efektif: pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, mengarahkan karir karyawan. 3. Menciptakan atmosfer kerja yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan program reward. Sekian saya menjawab soal pengantar manajemen bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.